Cerita ini fakta atau fiksi? Ketika Basri melihat begitu banyak orang berlari ke arahnya, dia setengah mati ketakutan. Ini situasinya tidak baik. Elsa juga melihat adegan ini dan wajahnya memucat karena syok. Dia menduga kalau sekelompok orang ini pastilah suruhan pemuda yang baru saja bertengkar dengannya dan ingin membalas dendam. Benar saja, seorang pemuda dengan kain kasa di kepalanya langsung berseru, "Itu dia orangnya!" Begitu suara itu keluar, seakan diperintah, semua orang segera bergegas menuju Basri. Basri yang ketakutan berteriak dengan sombong, "Hei, aku adalah anak dari keluarga Tama. Coba saja kalau kau berani menyentuhku." Seorang pria kekar tersenyum, menghina, dan membanting pipa baja ke sampingnya. Basri sangat ketakutan, hingga tiba-tiba dia mendorong Elsa maju. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, Basri berlari ke mobilnya. Dia membuka pintu lalu masuk dan menyalakan mobil. Dia meninggalkan tempat kejadian tanpa ragu-ragu. Elsa yang melihat kejadian ini merasa ingin mengamuk. Basri ini benar-benar sampah pengecut. Dia sendiri yang menyebabkan masalah ini, tetapi pada saat kritis, dia justru mendorong seorang wanita supaya dia bisa melarikan diri. Melihat Basri berlari kabur, pemuda itu berkata, "Si pengecut itu meninggalkan wanita ini dan lari sendiri. Sayang sekali." Setelah itu dia menatap Elsa dan berkata dengan dingin, "Cantik, panggil pengecut itu kembali ke sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepadamu." Elsa menjawab, "Aku tidak begitu mengenalnya. Tolong jangan libatkan aku dalam urusan kalian." Pemuda itu menunjuk ke kepalanya sambil memegang kain kasa dan berkata dengan dingin, "Lihat, aku memiliki 16 jahitan di kepalaku. Kalau dia tidak datang untuk menyelamatkanmu, kau harus ikut ke rumahku untuk bersenang-senang denganku. Itu adalah kompensasi yang harus kau bayar." Elsa berseru, "Bagaimana kau bisa melakukan itu? Itu melanggar hukum." Pemuda itu berkata dengan dingin, "Melanggar hukum katamu? Kata-kataku adalah hukum itu sendiri." Elsa merasa panik dan putus asa secara bersamaan. Dia buru-buru berkata, "Aku akan menelponnya sekarang." Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon Basri. Saat ini, Basri sedang mengemudi dengan putus asa. Dia berpikir bahwa semakin jauh dia bisa melarikan diri, maka itu akan semakin baik. Ketika dia melihat Elsa menelponnya, jantungnya bergetar. Tentu saja dia tidak berani menjawab telepon saat ini. Kalau dia menjawab telepon ini, Elsa pasti akan menyuruhnya untuk kembali. Bahkan orang bodoh pun bisa menebak apa langkah selanjutnya. Apakah dia masih memiliki kesempatan untuk tetap hidup ketika dia kembali? Geng itu sangat agresif dan mereka juga membawa pipa baja. Bahkan kalaupun mereka tidak mengambil nyawanya, dia takut dia akan cacat seumur hidup. Elsa memang penting untuk kemajuan bisnis keluarga Tama, tetapi nyawanya sendiri jauh lebih penting. Jadi, dia memutuskan untuk terus melarikan diri dan tidak menghiraukan panggilan telepon Elsa. Elsa merasa putus asa karena tidak bisa menghubungi Basri. Dia memohon kepada pemuda itu, "Aku bisa memberimu uang. Tolong, biarkan aku pergi. Ini benar-benar bukan urusanku." Pemuda itu menyeringai dan berkata, "Aku tidak menginginkan uangmu. Aku menginginkan dirimu." Elsa sangat ketakutan. Dia tahu kalau dia tidak melakukan apa-apa, orang ini tidak akan melepaskannya. Jadi saat pemuda itu lengah, dia menendang selangkangan pemuda itu. Pria muda itu tidak menyangka kalau Elsa akan berani untuk melawan. Karena ditendang tepat di selangkangannya, dia menjerit kesakitan dan tanpa sadar menggerakkan tangannya dan menusuk Elsa dengan pisau.
Elsa hendak melarikan diri ketika dia merasakan sakit yang tajam di pahanya. Dia menjerit dan jatuh ke tanah. Belati tajam menusuk kakinya dan darah segera mengalir keluar. Pemuda itu menjadi marah dan menjambak rambut Elsa. Dia berkata sambil mencibir, "Wanita kurang ajar, kau mau melarikan diri juga? Tindakanmu ini benar-benar memancing kemarahanku. Bersiaplah, malam ini kau akan menerima konsekuensinya." Elsa meneteskan air mata karena putus asa. Dia tahu kalau pemuda ini tidak akan melepaskannya, dan dia takut dia akan benar-benar mati di tangan pemuda ini. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkannya. Dia pasti akan mati. Elsa tidak pernah memperhatikan bahwa saat ini sebuah mobil BMW hitam perlahan mendekat. Andi Rewa yang sedang mengemudi melihatnya sekilas dan tiba-tiba mengerutkan keningnya. Elsa menderita luka parah di kakinya dan putus asa di hatinya. Air matanya terus mengalir. Pemuda itu berseru kepada orang suruhannya, "Bawa dia ke dalam mobil." Salah seorang dari orang suruhannya bertanya, "Bos, kapan kami akan mendapat giliran dengan wanita cantik ini?" Pemuda itu berkata dengan dingin, "Saat aku sudah selesai, kalian akan mendapat giliran." Ketika pemuda itu akan pergi ke mobil, tiba-tiba dia mendengar beberapa jeritan menyedihkan dari samping. Pemuda itu mengangkat kepalanya dengan marah dan berteriak dengan tajam, "Ada apa?" Tetapi begitu dia mendongak, dia tiba-tiba merasakan angin kencang yang menghantam wajahnya. Sebelum dia bisa menghindar, dia merasakan sakit yang tajam di wajahnya. Matanya seperti meledak, pangkal hidungnya patah dan mengeluarkan darah. Seolah ada palu godam yang menghantam kepalanya. Pemuda itu menjerit kesakitan, tubuhnya bergoyang, dan dia jatuh ke belakang. Tepat ketika dia jatuh, dia melihat beberapa orang-orang suruhannya tergeletak di tanah seperti anjing mati. Semuanya tidak bergerak. Elsa mengangkat kepalanya, ngeri. Matanya yang indah tiba-tiba membesar. Dia melihat seseorang yang memakai masker hitam berdiri di depannya. Tatapan mata orang tersebut sedingin pisau. Elsa terkejut sekaligus bahagia. Dia bertanya-tanya di dalam hatinya, "Siapa orang ini? Apakah dia ada di sini untuk menyelamatkanku?" "Iya, dia pasti ada di sini untuk menyelamatkanku." Wajah pemuda itu berlumuran darah dan dia jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Orang itu menyerang terlalu cepat dan dalam sekejap keempat orang itu sudah dikalahkan. Orang-orang suruhan yang masih tersisa bergegas ke arah pemuda bermasker hitam sambil meraung marah. Elsa yang duduk di tanah menatap orang di depannya sambil bertanya, "Siapa kau?" Tetapi orang itu tidak menjawab, namun dengan cepat mengangkatnya dan berlari jauh ke dalam gang. Jantung Elsa berdebar-debar karena dia masih syok. Di belakangnya terdengar teriakan keras dari para pria kekar dan raungan sepeda motor. Jelas, para pria kekar itu sedang mengejar mereka dengan sekuat tenaga. Elsa kehilangan terlalu banyak darah di kakinya dan ditambah dengan kepanikan, jadi dia hanya bisa memeluk orang ini dengan lemah. Untuk beberapa alasan, dia samar-samar merasa kalau aura orang ini sepertinya agak familiar. Tetapi dia tidak tahu bahwa pria misterius yang menggendongnya ini adalah Andi Rewa, suami dari sahabat baiknya. Andi melewati lokasi ini, dan dia kebetulan melihat Elsa dikepung. Dia takut Elsa akan mengalami sesuatu yang serius, jadi dia memakai masker dan datang untuk menyelamatkan Elsa. Setelah mendapatkan aura energi spiritual dari batu putih di pasar barang antik waktu itu, keterampilan Andi menjadi sangat bagus dan kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, ada banyak sekali gang di sini. Jadi Andi dengan cepat bisa meninggalkan para gerombolan yang mengejar. Dia menggendong Elsa dan berlari jauh sebelum sampai ke sebuah taman yang lebat sebelum berhenti.
Hari sudah larut, dan ada banyak pohon di dalam taman. Bahkan kalaupun lawan mengejar, lebatnya pepohonan bisa menyembunyikan jejak mereka. Dia meletakkan Elsa di tanah dan mengerutkan kening ketika dia melihat kalau celana Elsa telah berlumuran darah. Meskipun Elsa kehilangan terlalu banyak darah, dia berhasil tetap terjaga. Dengan wajah pucat, dia berterima kasih. "Terima kasih karena telah menyelamatkanku." Siapa kau?" Andi menatapnya tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Andi berpikir, kalaupun dia mengungkapkan siapa dia, apa gunanya? Itu hanya akan mengganggu. Melihat bahwa Andi tidak mengatakan sepatah kata pun, Elsa langsung mengerti kalau pihak lain ini pasti tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Jadi dia pun tidak bertanya lebih lanjut. Saat ini, dia mendengar suara serak dan dingin di telinganya. "Lepaskan celanamu." Elsa mengangkat kepalanya keheranan dan melihat mata pria bertopeng itu menatap tubuhnya. Dia merasa sangat marah. Dia baru saja berpikir lolos dari mulut harimau, tetapi ternyata sekarang dia jatuh ke sarang serigala. Dalam keputusasaan, Elsa menggertakkan gigi dan berkata dengan tegas, "Jangan sentuh aku. Aku tidak akan pernah dipermalukan. Kalau kau berani melakukan apapun padaku, aku lebih baik mati." Andi Rewa terkejut. Dengan sengaja dia menekan suaranya, lalu menunjuk ke kaki Elsa dan berkata, "Pahamu terluka, dan lukanya dekat dengan aorta. Kalau tidak dirawat tepat waktu, itu mungkin akan menjadi cacat. Dan kalau pendarahan tidak berhenti, itu akan membuatmu koma. Sudah terlambat untuk pergi ke rumah sakit. Jadi bagaimana menurutmu?" Elsa menatap orang misterius itu dengan takjub. Kemudian dia bertanya dengan takut-takut, "Bisakah kau membantuku menghentikan pendarahannya?" Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Aku mempelajari pengobatan tradisional dan bisa menghentikan pendarahan itu untuk memperlambat cedera. Setelah itu, kau akan punya waktu untuk pergi ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan lanjutan." Elsa melirik lukanya dengan dilema. Pola asuh keluarganya sangat ketat, dan Elsa tidak pernah berinteraksi dengan pria lain, apalagi membiarkan pria lain menyentuh badannya. Elsa berpikir sejenak dan menolak. "Terima kasih atas kebaikanmu, tapi tolong antar saja aku ke rumah sakit. Kurasa aku bisa menahannya." Andi Rewa mengerutkan keningnya. Dia tahu apa yang dipikirkan Elsa. Elsa pasti merasa kalau kondisinya tidak terlalu kritis, jadi dia ingin pergi ke rumah sakit lebih dulu. Tetapi Andi Rewa tahu bahwa alasan Elsa tidak merasa kritis adalah karena dia diam-diam sudah menyuntikkan sedikit kekuatan spiritual ke dalam tubuh Elsa ketika dia memeganginya. Kalau tidak, bagaimana mungkin Elsa masih bisa bertahan sampai sekarang? Elsa sudah kehilangan terlalu banyak darah. Melihat Andi tidak berbicara, Elsa percaya kalau seharusnya lukanya tidak terlalu serius. Jadi dia ingin berdiri. Tetapi ketika dia bergerak, lukanya pecah dan semburan darah kembali keluar. Tubuh Elsa menjadi lemas. Dia duduk di tanah dengan pusing dan wajahnya sangat pucat. Andi Rewa mengerutkan kening dan berkata, "Aku baru saja mengatakan, kalau kau bergerak, kakimu ini pasti akan patah. Bahkan kalaupun kau pergi ke rumah sakit, tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Apalagi kau sudah kehilangan terlalu banyak darah. Kau mungkin akan mati karena syok tanpa sempat menunggu ambulans datang. Kau bisa memilih untuk disembuhkan sekarang atau mati." Elsa mencengkram kakinya dan melihat darah keluar melewati jari-jarinya. Dia tahu kalau Andi tidak berbohong padanya. Dalam menghadapi kondisi hidup dan mati, Elsa ragu-ragu sejenak dan akhirnya berkompromi. Dia tidak ingin mati, apalagi menjadi cacat. Akhirnya, dia berkata dengan pelan, "Baiklah." Andi mengangguk, lalu dia merobek celana Elsa dengan paksa.
Mata Andi terlihat tenang. Dia melihat luka pisau di kaki kiri Elsa. Dia menyatukan kedua jarinya dan menunjuk ke titik-titik akupuntur. Sedikit energi spiritual dicelupkan ke daerah luka melalui jarinya. Dia memberi isyarat seperti terbang, dan setelah beberapa jarinya turun, darah di luka Elsa berangsur-angsur berhenti. Menurut teknik medis pada buku ajaib, gerakannya tadi bisa menyembuhkan luka Elsa sepenuhnya, meregenerasi otot tendon, dan bahkan memulihkan luka di tempat. Andi menggunakan jarinya sebagai jarum akupuntur untuk membantu Elsa menghentikan pendarahan. Sekarang Elsa hanya perlu membalut luka kulit yang tersisa di rumah sakit. Hati Elsa terhempas ke dalam kebingungan. Dia merasa setelah Andi mengetupkan beberapa jarinya, rasa sakitnya berkurang dan darahnya juga berhenti. Dia terkejut. Tidak disangka, pengobatan tradisional yang dianggap keluarganya tidak berguna ternyata lebih bermanfaat daripada pengobatan barat. Saat ini, Andi berkata dengan ringan, "Sekarang kau bisa mencoba untuk berdiri." Elsa mencoba berdiri. Pendarahan di kakinya sudah berhenti. Dia merasa terkejut dan bahagia. Dia tersipu dan berkata dengan malu-malu, "Karena kau tidak ingin menyebutkan namamu, maka maukah kau memberiku kesempatan untuk berterima kasih?" Andi Rewa menjawab dengan dingin, "Tidak." Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Elsa berkata dengan keras kepala, "Kau sudah menyelamatkanku. Kalau aku tidak bisa berterima kasih, aku akan merasa malu di sepanjang hidupku." Kemudian dia melepaskan kalungnya dari lehernya dan berkata, "Ini adalah hadiah ulang tahun dari kakekku. Karena kau sudah menyelamatkan hidupku, aku ingin memberikannya padamu." Apa yang dipegang Elsa di tangannya adalah rantai platinum dengan berlian merah muda sebening kristal sebagai liontinnya. Andi Rewa ingin menolak, tetapi dia merasakan aura samar pada berlian merah muda itu. Jadi dia pun menerimanya. Dia melepas jaketnya dan mengikatnya di pinggang Elsa sambil berkata, "Maaf, aku sudah merobek celanamu. Kau bisa menutupinya dengan jaket ini. Aku baru saja menggunakan teleponmu untuk menelepon rumah sakit terdekat. Ambulans akan tiba dalam beberapa menit lagi. Sekarang kau sudah aman. Aku harus pergi sekarang, karena ada yang harus kulakukan." Setelah berbicara, Andi berbalik tanpa menoleh ke belakang dan menghilang dalam kegelapan malam. Elsa berteriak, "Hei, tunggu!" Tetapi Andi sudah hilang di depan matanya. Di luar taman saat ini, suara ambulans terdengar. Elsa menatap jaket yang mengelilingi tubuhnya dan kemudian dia melihat ke arah di mana Andi menghilang. Detik berikutnya, dia tiba-tiba merasa punggung Andi terlihat begitu akrab. Elsa teringat kalau sosok punggung ini persis sama dengan direktur grup Rapocini. Elsa bertanya, apakah dia adalah direktur Rapocini Group? Tetapi dia tidak menanyakan nama Andi dan juga tidak melihat wajah Andi. Jadi dia tidak tahu apakah tebakannya benar atau tidak. Pada saat ini, Elsa tiba-tiba menemukan kalau sebuah batu kerikil jatuh dari tempat Andi baru saja berjongkok. Kata-kata, kedamaian dan kekayaan masih tertulis di atas batu itu. Batu itu jatuh secara tidak sengaja, bukan? Elsa segera menggenggamnya seperti harta karun. Kalau dia tidak pernah berjumpa dengan pria misterius itu lagi, maka batu ini adalah satu-satunya tanda yang pria misterius itu tinggalkan padanya. Setelah Elsa dibawa ke rumah sakit dengan ambulans, luka-lukanya didiagnosis tidak serius. Dokter yang merawat tidak tahu kalau Elsa sudah menjalani perawatan awal dari Andi dan sangat terkejut dengan cederanya. Dilihat dari luka tusuk di kakinya, terlihat kalau uratnya pecah dan rusak. Tetapi, urat di dalamnya masih utuh, seolah-olah sudah disambung kembali.
Dokter mengatakan kepadanya, "Kau bisa pulih dari cederamu setelah beberapa hari istirahat. Sejujurnya, ini sangat luar biasa. Apakah kau melakukan perawatan khusus untuk lukanya?" Elsa memeriksa. Dia memikirkan orang misterius itu, tetapi dia berkata, aku tidak melakukan perawatan apapun." Dokter hanya bisa menghela nafas. Ini luar biasa. Setelah itu, dokter berkata lagi, "Ngomong-ngomong, aku sudah memberitahu polisi, dan mereka akan segera datang. Kau bisa memberitahu mereka tentang serangan itu." Elsa mengangguk pelan. Polisi datang dengan cepat. Di antara petugas polisi yang datang, seorang petugas mengenal keluarga Tama dan mengetahui kalau Elsa adalah tamu keluarga Tama. Jadi mereka juga memberitahu keluarga Tama. Di villa keluarga Tama saat ini, keluarga besar sedang mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Basri memberitahu mereka bahwa ada yang tidak beres dengan Elsa, tetapi dia tidak mengatakan bahwa itu karena dia. Nyonya Tama masih merasa kalau ini adalah kesempatan yang baik bagi keluarga Tama untuk tampil. Dia harus menemukan cara untuk menemukan Elsa, lalu menyelamatkannya, dan memberi Basri peran ekstra seperti di drama-drama televisi untuk membantunya memenangkan hati Elsa. Ketika dia mendengar kalau Elsa berada di rumah sakit, dia langsung kecewa dan berseru, "Seandainya Basri bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelamatkannya, itu akan sangat bagus." Setelah berbicara, dia segera berkata kepada semua orang, "Ayo, kita pergi ke rumah sakit dan menjenguknya." Sebenarnya, Basri tidak ingin ikut, tetapi dia tidak memiliki alasan. Jadi, dia hanya bisa patuh mengikuti keluarganya ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Basri sudah memikirkan banyak alasan, tetapi dia tidak tahu apakah Elsa akan mempercayainya atau tidak. Saat tiba di rumah sakit dan melihat Elsa, Basri langsung menunjukkan keterkejutan yang kuat di wajahnya dan buru-buru melangkah maju. "Elsa, kau baik-baik saja? Aku menelpon ayahku dan meminta seseorang untuk menyelamatkanmu." Sedikit ironi melintas di wajah dingin Elsa dan dia berkata dengan ringan, "Menyelamatkanku? Aku hampir terbunuh olehmu." Basri buru-buru menjelaskan, "Elsa, jangan salah paham. Aku hanya mencoba menarik perhatian mereka. Lagi pula, orang yang mereka cari adalah aku, bukan kau. Jadi kupikir mereka tidak akan melakukan apapun kepadamu." Elsa mendengus dingin dan terlalu malas untuk berbicara dengan Basri. Karena sekarang dia sudah tahu watak asli Basri, maka dia sudah memutuskan untuk menjauh darinya di masa depan. Melihat Elsa tidak menyalahkannya lagi, Basri mengira Elsa mempercayai pernyataannya. Saat ini Basri melihat Elsa dari atas ke bawah dan melihat kalau Elsa memakai jaket pria. Dia mengerutkan keningnya. "Elsa, di mana celanamu?" Elsa sangat muak. Dia sama sekali tidak ingin berbicara dengan Basri. Jadi dia berkata dengan dingin, "Itu tidak ada hubungannya denganmu." Mata lihai Nyonya Tama menyapu tubuh Elsa. Ketika dia melihat Elsa mengenakan jaket pria untuk menutupi bagian bawah badannya, dia melangkah maju dan bertanya, "Elsa, kalau kau punya sesuatu untuk dikatakan, kau bisa memberitahu nenek. Sekelompok orang itu tidak melakukan apapun kepadamu, bukan?" Elsa berkata dengan hampa, "Mereka menikamku. Untungnya, seorang pemuda yang lewat menyelamatkanku. Karena aku mengalami cedera kaki, dia membantuku mengobatinya. Celanaku sobek, jadi dia melepas jaketnya dan memberikannya kepadaku. Kenapa? Ada masalah?" Nyonya Tama sangat terkejut. Seorang pemuda? Seorang pemuda menyelamatkan Elsa? Ini tidak begitu bagus. Seandainya Elsa merasa senang dengan pemuda itu, bukankah Basri cucunya yang berharga tidak akan punya kesempatan?
Basri juga berkata dengan cemburu saat ini, "Elsa, bagaimana dia memperlakukanmu? Apakah dia melepas celanamu dan menyakitimu?" Elsa mencibir dan berkata sinis, "Apa hubungannya denganmu?" Basri hanya merasakan dengungan di kepalanya dan gelombang kecemburuan menghantam dahinya. Basri tidak peduli kalau saat ini bahwa Elsa sangat kecewa padanya. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Menurutku, orang itu sama sekali tidak ingin menyelamatkanmu, tetapi hanya ingin memanfaatkan situasi." Begitu suara Basri turun, semua mata keluarga Tama terfokus pada Elsa. Semua orang berpikiran sama dengan Basri. Elsa diliputi dengan amarah. Dia sangat kecewa pada Basri. Bukan hanya melarikan diri lebih dulu, tetapi sekarang Basri juga berspekulasi buruk tentang kecelakaannya di depan begitu banyak orang. Ini bukan hanya tidak bermoral, tetapi juga tidak tahu malu. Elsa berkata dengan dingin, "Basri, orang yang menyelamatkanku itu tidak melakukan tindakan buruk apapun kepadaku." Setelah itu Elsa menggertakkan gigi dan mengutuk, "Semua kecelakaan malam ini disebabkan olehmu. Ketika pihak lain membawa orang untuk membalas dendam, kau malah berlari begitu cepat dan meninggalkanku sendirian untuk menghadapi mereka. Aku ditikam, dan kau masih berani berkata seperti itu sekarang? Apakah kau tidak tahu malu?" Basri terkejut. Wajahnya memerah dan dia tidak bisa berkata-kata. Elsa sama sekali tidak memandangnya. Dia segera bangkit dari bangsal, lalu keluar dan menghentikan mobil. Dia kembali ke hotel tempat dia menginap. Keluarga Tama juga tercengang. Tidak ada yang mengira kalau kebenaran dari masalah ini ternyata seperti ini. Ternyata Basri yang menyebabkan masalah dan meninggalkan Elsa sehingga Elsa ditusuk. Begitu Elsa pergi, Nyonya Tama langsung menampar wajah Basri dengan marah. Nyonya Tama berkata, "Bagaimana biasanya aku mengajarimu? Kau meninggalkan Elsa untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Perilakumu ini sangat tidak bisa diterima. Kau sudah seperti ini. Jika seperti ini, dia bisa menyukaimu atau tidak, itu akan menjadi masalah. Semuanya ini karena kau terlalu balorang, pengecut, penakut." Basri mencengkram wajahnya yang panas dan berkata dengan sangat menyesal, "Nenek, aku salah." Baru setelah itu, dia menyadari kalau dia dan Elsa tidak akan pernah bisa bersama lagi. Andi Rewa pulang ke rumah dan tidak memberitahu Najwa mengenai apa yang terjadi malam ini. Dan Najwa juga tidak tahu apa-apa tentang Elsa. Bagaimanapun, keluarga Najwa selalu ditolak oleh Nyonya Tama. Jadi, mereka tidak memenuhi syarat untuk tinggal di villa keluarga Tama. Tentu saja mereka tidak mengetahui apa yang terjadi. Keesokan harinya, segera setelah Najwa bangun, dia menerima telepon dari Nyonya Tama. Nyonya Tama berkata kepadanya, "Najwa, kau harus pergi ke grup bahan bangunan Benteng Mas hari ini. Cari cara untuk berbicara dengan bos mereka dan lihat apakah mereka bisa memberi kita kredit bahan bangunan dan menunggu sampai kita menyelesaikan pembayaran dari grup Rapocini." Najwa buru-buru berkata, "Nenek, grup bahan bangunan Benteng Mas sudah melakukan banyak bisnis. Mereka tidak pernah menggunakan kredit." Nyonya Tama berkata, "Itu tidak mungkin. Saat ini, keluarga Tama memiliki beberapa masalah dengan rantai modal. Kita tidak mampu untuk membayar cash. Mendapatkan pinjaman juga sangat sulit. Jadi, kita hanya bisa menemukan solusi dari grup bahan bangunan Benteng Mas." Najwa ragu-ragu sejenak, tetapi dengan enggan dia setuju dan berkata, "Baik nenek, aku akan mencobanya." Nyonya Tama menghela nafas lega dan berkata, "Nenek yakin kau pasti bisa melakukannya." Setelah menutup telepon, Najwa sedikit terdiam. Andi Rewa tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apa yang terjadi?" Najwa memberitahu Andi tentang masalahnya.
Andi mengangguk dan berkata, "Kenapa kau tidak memberitahu grup Rapocini dan meminta mereka membayar di muka sebesar 100 juta untuk proyek tersebut?" Najwa buru-buru berkata, "Bagaimana mungkin aku melakukannya? Kalau aku meminta Rapocini Group untuk membayar DP untuk proyek tersebut, kami akan dipandang rendah." Sebenarnya Andi ingin berkata, "Grup Rapocini adalah milik suamimu. 100 juta itu tidak ada artinya. Siapa yang berani meremehkanmu?" Tetapi tentu saja dia tidak mengatakannya. Akhirnya Najwa berkata, "Baiklah, aku akan berbicara dengan Tuan Basuki." Andi berkata, "Kalau begitu, aku akan pergi denganmu." Najwa berkata, "Itu tidak pantas. Bukankah terlalu tidak profesional untuk mengajak suami mendiskusikan bisnis?" Melihat sikap tegas Najwa, Andi Rewa tidak banyak bicara. Dia tahu bahwa istrinya selalu mandiri, dan untuk banyak hal, Najwa selalu ingin bekerja keras dengan kemampuannya sendiri. Setelah sarapan, Najwa membuat janji dengan Basuki, bos dari grup bahan bangunan Benteng Mas, dan dia berkendara ke sana sendirian. Grup bahan bangunan Benteng Mas adalah salah satu grup bahan bangunan terbesar di kota Makassar dan bahkan di Sulawesi Selatan. Perusahaan itu terutama terlibat dalam berbagai bahan bangunan paduan aluminium dan merupakan pemasok yang sangat diperlukan untuk proyek real estate skala besar. Basuki lahir di keluarga yang tidak begitu kaya, tetapi dia cukup beruntung bisa mendapatkan istri yang berasal dari keluarga yang kuat. Jadi dia mendapatkan bantuan dari keluarga istrinya dan berkembang hingga ke tahap sekarang. Namun, Basuki memiliki istri yang tegas. Meskipun istrinya sangat jelek, tetapi Basuki tidak pernah berani bermain wanita di luar. Basuki memiliki reputasi yang baik. Semua orang mengatakan kalau dia adalah pria baik yang tidak pernah menduakan istrinya. Grup bahan bangunan Benteng Mas terletak di pinggiran kota dengan pabrik skala besar. Setelah Najwa tiba di grup bahan bangunan Benteng Mas, dia langsung pergi ke gedung kantor. Basuki sudah lama menunggu di lobi gedung kantor. Melihat kedatangan Najwa, Basuki segera memasang senyum antusias. Dia berjalan ke arah Najwa dan secara proaktif mengulurkan tangannya sambil berkata, "Oh, Nona Tama, selamat datang." Najwa juga mengulurkan tangannya dan menjabat Basuki dengan sopan sambil tersenyum. "Iye, Pak Basuki, terima kasih atas sambutan tak." Setelah berbicara, dia ingin menarik tangannya, tetapi dia menemukan kalau Basuki masih menggenggam tangannya dan tidak melepaskannya. Bahkan Basuki mengencangkan cengkramannya. Najwa menarik tangannya dengan keras dan berkata dengan ekspresi waspada, Tuan Basuki, apa yang kau lakukan?" Basuki buru-buru menggaruk kepalanya dan tersenyum. Maafkan aku. Aku selalu mendengar tentangmu. Dan ketika melihatmu hari ini, aku tidak bisa menahan diri. Mohon maafkan aku." Najwa berpikir Basuki jujur karena Basuki langsung meminta maaf. Dia merasa sedikit lega. Pada saat ini, Basuki buru-buru membuat isyarat untuk mempersilakan dan berkata sambil tersenyum, "Nona Tama, silakan datang ke ruang kantorku untuk berbicara." Basuki membawa Najwa ke kantornya, dan saat pintu ditutup, ada semburan panas di matanya. Diam-diam, dia mengunci pintu dan kemudian mempersilakan Najwa untuk duduk di sofa. Najwa terlihat kaku dan duduk di seberangnya dengan tangan terlipat. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.